Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, melanjutkan bahasan kita terkait tentang karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan melanjutkan berkaitan dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang-orang yang sabar. Kita akan mendapatkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang sabar tersebut. Bahkan di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Wa jazahum", Allah akan memberikan ganjaran untuk mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran? Dan ganjaran apa yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk mereka? Allah mengatakan bima sabaru. Ba yang berbaris di bawah bima. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, selalu diterjemahkan dengan. Dan di dalam bahasa Arab, ba ini termasuk dari apa yang disebut dan diistilahkan dengan ba sababiyah. Ba yang menunjukkan sebab. Maka ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kesabaran mereka. Bima sabaru, Allah akan berikan ganjaran disebabkan kesabaran mereka. Apa ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan yang disebabkan karena sabarnya mereka tersebut? Jannatan wa harira. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran dengan sebab kesabaran mereka itu berupa surga dan harira. Harira artinya adalah sutra. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan dari sifat sabar tersebut. Di mana ganjaran dari kesabaran dan buah dari kesabaran terkait dengan kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala berjanji, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuk orang-orang yang sabar ini berupa surga dan sutra. Jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dalam surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana di dalam surga tersebut mereka bersandar, muttaqiina fiha. Artinya dia dalam keadaan kondisi
posisi yang nyaman. Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka bersandar, bertumpu di atas araik. Itu disebut biasanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kebiasaan bangsa Arab bila mereka duduk, mereka punya sandaran tempat bertumpu. Biasanya berupa bantal atau sesuatu yang diletakkan di samping mereka bersandar. Ini disebut dengan araik. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Di mana tidak ada sinar matahari yang menyengat mereka dan mereka juga tidak merasa kedinginan. Allah Subhanahu wa taala urai kenikmatan-kenikmatan di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Berbagai hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Di mana buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan di dalam surga, apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka mau dari buah-buah surga tersebut, mereka tidak kesulitan untuk memetiknya. Karena dikatakan oleh Allah dalam ayat yang lain, buah-buah yang akan mereka nikmati itu yang mendekat. Begitu mudah mereka untuk memetiknya. Kenikmatan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi bali ahadikum." Apapun yang disampaikan oleh Allah, apapun yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang kenikmatan akhirat, kenikmatan surga, ini adalah kenikmatan yang tidak pernah terlihat, yang tidak pernah didengar, dan tak mungkin akan terukur dengan pikiran manusia. Allah menceritakan dan kenyataannya lebih dari apa yang kita bayangkan. Bagaimanapun kita menyimak ayat tersebut, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kenikmatan surga jauh lebih daripada hal itu. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Ma la 'ainun ra'at." Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak seperti apa yang kita dengar dengan telinga kita. Lebih daripada itu semuanya. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang semuanya Allah peruntukkan untuk mereka. Apa sebabnya? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Nah, ini satu ayat di antara ayat-ayat yang menjelaskan dan menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhai orang-orang yang sabar. Kita akan temukan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, baik itu dengan lafaz isim, kata benda, ataupun dengan lafaz fi'il atau kata kerja yang kembali kepada satu dasar kata yang disebut dan diistilahkan dengan kata-kata sabar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'as sabirin." Selain daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan sebagai buah dari kesabaran mereka, berupa kenikmatan akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selain daripada kenikmatan akhirat yang dijanjikan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala juga berjanji akan memberikan pertolongan dan perlindungan di kehidupan dunia. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika di malam keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya untuk hijrah meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Dalam kisah yang diriwayatkan ya, di dalam sebuah riwayat yang sahih, yang cukup panjang terkait tentang perjalanan Nabi SAW menjelang hijrahnya. Ketika Nabi SAW keluar dari rumah beliau dan beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi Nabi SAW di rumahnya, yang ketika itu rumah Nabi SAW sudah dikepung.
Orang-orang kafir baik dari bangsa Quraisy dan sekutu-sekutunya. Ada beberapa bangsa yang mereka sepakat ingin mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berencana akan membunuh Nabi pada malam itu. Di malam itulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabat dekatnya, yaitu Khalifatul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau untuk hijrah ke Madinah. Dan isu berita terkait tentang akan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah menyebar kemana-mana. Karena sebelum hijrahnya Nabi, beberapa orang dari bangsa Mekah, dari orang-orang Mekah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disebut dengan kaum Muhajirin, sudah mulai berangsur-angsur meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah dan disambut oleh orang-orang Madinah yang kemudian kita kenal dengan sebutan kaum Ansar. Berita tentang akan perginya Nabi, di mana dia juga akan menyusul pengikut-pengikutnya yang telah terlebih dahulu pergi, ini sudah tersebar kemana-mana. Makanya mereka bersepakat ingin mencelakai Nabi dan ingin membunuh Nabi SAW. Sehingga mereka pun di malam itu mengepung rumah Nabi SAW, dan ketika itulah Nabi SAW keluar dari rumahnya dan menempatkan Ali bin Abi Thalib di rumah beliau. Ketika Nabi keluar, Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, fa'alul lima yurid, yang maha berbuat apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka tidak satu pun dari orang-orang yang mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari ketika Nabi keluar, karena Allah Subhanahu wa taala buat mereka tertidur. Ketika Nabi telah keluar, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di posisinya, kalau kita ibaratkan ini adalah posisi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah berada di sebelah sana, Nabi keluar, justru Nabi mengarah ke arah yang berlawanan. Ke arah yang berlawanan. Maka kemudian begitu mereka terjaga, lalu mereka berupaya masuk ke rumah Nabi SAW dan mereka tidak mendapatkan Nabi, mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib di tempat Nabi SAW, barulah mereka sadar di mana Nabi telah keluar. Maka buru-buru sebagian besar mereka mengejar dan mereka mengira Nabi telah berlalu, telah berjalan menuju ke arah kota Madinah. Karena mereka tahu target yang dituju oleh Nabi SAW adalah Madinah. Hanya sebagian dari mereka, di mana mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan keahlian mereka dalam farasah, dalam firasat mereka, di dalam strategi mereka. Sebagian mereka menyadari ini pasti Nabi punya strategi berbeda. Ini pasti Muhammad punya strategi berbeda. Maka sebagian menyadari mencari Nabi SAW ke arah berlawanan. Sampailah akhirnya Nabi bersembunyi di sebuah bukit yang di sana ada gua yang disebut dengan gua Thur. Nah, posisinya berlawanan, Pak. Ya. Kalau dalam mazarat, dalam pergi ziarah ketika haji ataupun umrah, biasanya jamaah akan dibawa melihat bukit Thur tersebut. Yang di sana ada gunung Thur, yang ada gua Thur. Nah, di sini posisinya seperti itu, berbeda. Sehingga ketika Nabi berada di dalam gua tersebut, dalam lubang tadi, bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, ada orang-orang yang tadinya mengepung rumah Nabi SAW yang juga sampai ke sana. Karena terbaca oleh mereka strategi Nabi SAW. Pada saat itulah intinya yang ingin berkaitan dengan pembahasan kita, yang ingin kita sampaikan bukan kisah keluarnya Nabi SAW, tapi adalah posisi ketika mereka telah sampai di mulut gua Thur tadi. Sedangkan Nabi bersama Abu Bakar ada di dalam gua tersebut, di dalam lubang itu. Guanya tidak dalam, Pak. Maka mereka berdiri di depan lubang tadi. Terlihat kaki mereka. Kalaulah seandainya mereka menoleh ke bawah, niscaya mereka akan melihat Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq di dalamnya. Dan tentu tidak terbayangkan apa yang akan terjadi. Pada saat itulah Abu Bakar As-Siddiq dengan kecemasan dia terhadap diri Nabi SAW
lebih besar daripada mencemaskan dirinya sendiri. Disitulah Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Dan Nabi SAW kemudian mengatakan, la tahzan, la takhaf, wa la tahzan, innallaha ma'ana. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Nah, disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam goa. Idh qala li sahibihi la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Artinya Allah akan melindungi kita. Allah akan memberikan pertolongan untuk kita. Allah akan menjaga kita. Jangan takut. Walaupun mereka sudah berada di depan, walaupun keadaan kondisi sudah berada di ujung tanduk, jangan takut. Jangan sedih, kata Nabi SAW. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ungkapan kata-kata bersama kita, atau yang disebut di dalam bab pembahasan akidah, dalam sifat ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang Allah ridhai, seperti Rasul dan juga sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, yang dikatakan oleh Nabi SAW, innallaha ma'ana, maka maknanya adalah kebersamaan di dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mana kata sabarnya, Pak? Tidak ada di sini kata sabarnya. Yang ingin kita garis bawahi adalah kata-kata ma'anya. Perlindungan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan ini ya Allah katakan pada ayat yang lain dengan redaksi yang sama. Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Poin ini yang ingin kita garis bawahi, Bapak Ibu. Artinya bukan hanya janji nanti di akhirat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang sabar, begitu juga perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di akhirat, tapi dalam kehidupan sebelum akhirat, yaitu kehidupan dunia. Perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apalagi yang kita cari, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika hidup di dunia dilindungi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat pun Allah berikan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan sebagai gambaran tentang ridha dan cinta Allah kepada orang-orang yang sabar. Maka selanjutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa itu sabar? Nah, itu permasalahannya. Kalau kita yakini dari apa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, begitu banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan sabar. Tapi jangan salah kaprah kita di dalam memahami apa itu sabar. Hakikat sabar itu apa? Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata-kata sabar ini adalah kata di dalam bahasa Arab yang maknanya secara bahasa as-sabru atau sabrun di dalam bahasa Arab artinya adalah al-habsu. Al-habsu itu artinya menahan. Ya. As-sabru secara bahasa artinya al-habsu, yaitu menahan. Ya. Dan secara istilah, secara definisi di dalam syariat, as-sabru maknanya adalah habsun nafsi ala ta'atillahi wajtinabi ma'asihi. Para ulama menyebutkan definisi sabar itu adalah habsun nafsi, yaitu menahan hawa nafsu. Habsun nafsi
ala ta'atillah, menahan hawa nafsu untuk senantiasa taat kepada Allah. Habsun nafsi ala ta'atillah, menahan hawa nafsu untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah, wajtinabi ma'asihi, dan menjauhi berbuat durhaka kepadanya, menjauhi kemaksiatan. Tetap dalam ketaatan, menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adamit tasakhuti ala qada'illahi wa qadarih, dan tidak ada rasa dongkol. As-sukhtu itu artinya murka. Ada rasa dongkol, ada rasa murka di dalam diri terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi yang diletakkan oleh para ulama yang menunjukkan batasan pengertian dan makna daripada kata-kata sabar ini. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang mengalami sesuatu sehingga membuat ada rasa sedih di dalam dirinya, tanpa dia mampu untuk membendungnya, maka bisa jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah menetes air matanya. Ya, ini reaksi daripada emosi ketika dia mendapatkan sesuatu yang membuat dia sedih. Atau ketika seseorang merasa sakit, lalu kemudian sampai dia meneteskan air matanya, dan ada rasa sedih di dalam dirinya. Kaum muslimin, ini adalah perasaan dan sesuatu yang lumrah terjadi pada seorang manusia. Ketika kita mengalami sesuatu yang membuat kita sedih dari sesuatu yang Allah berikan di dalam hidup kita berupa ujian, adanya seperti misalnya ada orang yang kita cintai, mungkin ayah, ibu kita, atau kerabat kita, atau teman kita yang kita cintai. Ketika kita mendengar berita duka terjadi pada mereka, kadang spontan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sedang kita tidak punya beban, kita tertawa, kita santai, begitu mendengarkan kabar, ada rasa kesedihan, ada rasa sedih di dalam diri kita. Dan ketika kita ingat tentang hal itu, tanpa bisa kita membendung, menetes air mata kita. Ini semua akan mengalami. Dan orang pun akan merasakan ketika dia sedih, dia menangis. Dan dia merasakan hatinya dengan rasa sedih tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi SAW diuji oleh Allah, dengan Allah wafatkan anak Nabi SAW, dan tidak seorang pun dari anak lelaki Nabi yang berumur sampai dewasa. Qasim, Ibrahim, dan beberapa orang anak lelaki Nabi SAW meninggal ketika mereka masih kecil. Hanya anak perempuan Nabi SAW yang sampai dewasa seperti Fatimah, ya, dan istrinya Uthman ibn Affan, dari anak putri Nabi SAW. Anak lelaki Nabi SAW, Qasim, Ibrahim, dan yang lainnya meninggal dunia ketika mereka kecil. Saat meninggal putra Nabi SAW ini sebagai seorang ayah, Nabi menangis. Dan para sahabat memperhatikan dan melihat Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi mengatakan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, al-ainu tadma' wal qalbu yahzan, kata Nabi. Ketika Nabi menangis meninggal putra Nabi SAW Ibrahim, yauma mata waladuhu Ibrahim, disebutkan dalam hadis itu, di hari ketika anak Nabi yang bernama Ibrahim, yang diberi nama Ibrahim, meninggal dunia.
Nabi SAW bersedih sebagai seorang ayah. Dia melihat harapannya, buah hatinya meninggal dunia, terbaring kaku tidak bernyawa. Nabi bersedih. Lalu Nabi SAW menangis. Nabi meneteskan air mata. Lalu Nabi SAW mengatakan, al-ainu tadma' wal qalbu yahzan. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, mata wajar berair, mata wajar meneteskan airnya, dan hati suatu kewajaran juga merasakan kesedihan. Wala naqulu illa bima radiyallah. Tapi apapun dan bagaimanapun, kita tidak mengeluarkan kata-kata dalam kesedihan, dalam tangisan kita tersebut, kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fahamilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari kasus ini, dari kondisi ini, tentang apa yang disebut dengan sabar. Sabar itu bukan berarti seseorang yang ketika ditimpa musibah dia tidak menangis, tidak. Dan bukan berarti orang yang meneteskan air mata ketika dia bersedih atau dia merasakan kesedihan ketika Allah memberikan ujian, kesempitan kepadanya, bukanlah orang yang sabar. Bukan. Nabi SAW sebagai uswah dan qudwah mencontohkan kepada kita makna sabar yang sesungguhnya. Maka Nabi SAW juga kadangkala menangis. Nabi SAW kadangkala juga bersedih. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi apa batasan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Apa batasan, garis yang tidak boleh dilampaui ketika seseorang bersedih, ketika seseorang mungkin ketika dia menghadapi sesuatu yang memancing amarahnya, dia marah, ya? Ini adalah suatu hal yang wajar, suatu sifat yang lumrah pada manusia. Ada sedih, ada senang, ada marah. Ini adalah emosi manusia, sesuatu yang wajar terjadi pada manusia. Ketika dia senang, dia tertawa. Ketika dia bersedih, dia menangis. Ini adalah sesuatu yang wajar terjadi dan itu sifatnya adalah manusiawi. Namun ada batasan, Pak. Ada batasan yang tidak boleh terlampaui. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Seperti apapun emosional yang kita rasakan, apakah itu senang, apakah itu sedih, apakah itu ketika seseorang tidak suka kemudian dia marah, ingat batasan definisi sabar tadi. Makanya Nabi SAW mengatakan, wala naqulu illa bima radiyallah. Bagaimanapun emosi kita, dalam kesedihan, dalam senang, dalam marah kita, ingat ada batasan yang tidak boleh kita langgar, di mana kita tidak boleh berucap kecuali yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Inilah makna sabar yang didefinisikan oleh para ulama. Habsun nafsi. Ketika kita sedih, tahanlah hawa nafsu kita untuk menjaga hal-hal yang selalu membawa kita di dalam ketaatan kepada Allah dan tidak durhaka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa kita merasa marah, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Inilah makna sabar. Jadi sabar kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah bukan berarti orang yang datar saja bagi dia. Meninggal mamanya, meninggal bapaknya, biasa sabar. Ini bukan sabar namanya, nggak berperasaan namanya. Bedakan. Nah ini perasaan manusia, ini manusiawi, wajar. Yang sabar itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW ketika Nabi mengatakan wala naqulu illa bima radiyallah. Bagaimanapun kita sedih, kita tidak akan melontarkan dan mengeluarkan kata-kata kecuali yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Inilah pengertian daripada sabar. Ya, agar kita tidak salah kaprah, agar kita tidak keluar dari fitrah kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan perasaan di dalam diri kita. Maka ini adalah satu hal yang wajar. Hanya saja tetap kita menahan hawa nafsu kita, apapun
yang terasa di dalam perasaan kita ini, kita berada selalu dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan dan tidak mengumpat atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna sabar yang dikatakan oleh Allah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, dari pengertian ini para ulama menyebutkan ada 3 bagian dalam sabar ini. Ada 3 bagian dalam sabar ini. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Apapun ketaatan, kebaikan, ya, maka di situ dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan kesabaran. Makanya para ulama menyebutkan as-sabru ala ta'atillah. Keberadaan kita saat ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, duduk di masjid ini, bukan karena kita punya waktu yang lapang, bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, bukan karena kehidupan kita sudah tercukupi semuanya, enggak. Tapi kita tahu kewajiban kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita, mengenali agama kita. Kewajiban kita untuk hadir di majelis ilmu. Dan ini adalah perintah Allah, sebuah ketaatan. Sehingga kita kesampingkan apapun itu. Kita sadari inilah waktunya. Dan kita bersabar duduk di masjid, ya, sambil menahan kantuk-kantuk yang datang, ya. Bukan karena semua kita, karena kita sehat makanya kita duduk dan sampai di sini, tidak. Ada di antara kita yang juga sambil duduk pegal-pegal, kan gitu. Ya. Bukan berarti kita punya waktu yang lapang. Kita pun tadi ada janji kok, tapi bisa kita alihkan. Ya. Berusaha kita, berupaya kita. Dan ini semuanya di dalam ketaatan ini butuh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang namanya sabar. Begitu juga lihat ketika kita mendengarkan kumandang suara azan, hayya 'alas shalah. Apa yang menuntun kita sehingga kita bisa menjawab dan mendatangi seruan tersebut? Sementara ada orang yang lebih sehat dari kita duduk di pinggir jalan sana. Kalau dikatakan dia sibuk, ya, dia santai kok dengan leye-leyenya, tapi tetap tidak membuat dia bisa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjawab dan memenuhi seruan Allah. Kenapa? Karena dia tidak punya sabar. Maka ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagian dari sabar yang pertama yaitu as-sabru ala ta'atillah. Yang kedua, as-sabru fi tarkil ma'siyah, fi ijtinab an-nawahi. Dalam lafaz para ulama yang lainnya, yaitu kesabaran di dalam meninggalkan maksiat. Ketawa-ketawa, duduk, ngobrol yang tidak ada beban, melepas, ya, duduk di pinggir jalan sambil minum, apapun yang kita lakukan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang tidak mau? Kemaksiatan, ya, yang selalu menggoda dengan sejuta kenikmatan yang ditawarkan. Siapa yang tidak mau? Ya. Kemaksiatan, anggaplah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemaksiatan. Siapa yang tidak mau? Semua kita punya hawa nafsu. Tapi apa yang membuat kita kemudian menutup mata kita, menundukkan pandangan kita? Ketika kita tahu itu adalah sesuatu yang tidak halal bagi kita, kita tekan hawa nafsu kita. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari itu adalah kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita. Butuh sabar. Yaitu kesabaran di dalam menahan hawa nafsu dalam meninggalkan kemaksiatan. Kesabaran inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah.
sehingga kita mampu menepis rasa kantuk kita setelah kita mendengarkan atau kita menyadari sebentar lagi akan datang kumandang suara azan subuh yang mengatakan as-salatu khairum minan naum, padahal kita sedang melayang, Pak, di buai mimpi kita. Tapi begitu kita sadar waktu subuh sudah dekat, kita campakkan kehangatan selimut yang menaungi alam mimpi kita. Tanpa ragu kita maju untuk mengambil air, walaupun kita harus bersabar kembali di dalam menjalankan ketaatan, menahan dinginnya air pagi. Karena kalau kita abaikan seruan Allah, kita tahu ada ancaman, ada murka Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengabaikan salat, ketika dia tetap tidur sementara dia tahu datang waktu salat, dengan ancaman seperti yang dilihat oleh Nabi SAW ketika Mi'raj. Nabi melihat seseorang berbaring dan ada seseorang di bagian atas kepalanya membawa batu besar, lalu dia hempaskan batu besar itu ke kepala orang tadi sehingga hancurlah kepala orang yang terbaring ini. Batu besar itu mengelinding, lalu kemudian diambil lagi oleh orang yang melemparkan tadi, dan kepala orang yang tadi pecah kembali membaik, dia hempaskan kembali batu itu. Sampai ngeri Nabi melihatnya. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, siapakah itu ya Jibril? Lalu Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi SAW, itulah ancaman azab bagi umatmu yang tetap tidur sementara mereka dihimbau dan dipanggil untuk melaksanakan salat. Ini kemaksiatan. Kita takut Allah ancam dengan azab yang pedih seperti ini. Makanya kita lawan semuanya. Kita tekan keinginan kita. Kita hempaskan rasa kantuk kita. Kita lepaskan kelelahan kita dan kita berdiri menuju ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu juga butuh yang namanya sabar. Sabar dalam ketaatan dan sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi ujian dan musibah. Nah, selalu Bapak dan Ibu, kita hanya memaknai sabar di poin ketiga ini. Ada orang jatuh atau seseorang ditimpa musibah, pasti kita mengatakan kepada dia apa? Sabar ya, ini ujian. Kan begitu, Pak? Selalu kita hanya memandang sabar itu di sini. Padahal ada sabar ini, Pak. Dan ketahuilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau mengatakan as-sab al-awlayat al-awwal wathani, kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kesabaran di poin pertama dan poin kedua. Setelah beliau jelaskan ada 3 bentuk sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan, dan sabar dalam musibah. Pertama dan kedua, min asyrafi anwa'is sabri. Inilah kesabaran yang paling tinggi nilainya. Selama ini Pak, kita hanya melihat kepada sabar yang ketiga ini. Padahal para ulama mengatakan kesabaran yang pertama dan kedua, artinya sabar dalam ketaatan dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, ini adalah asyrafi anwa'is sabri, yaitu tingkat sabar yang paling utama, yang paling mulia. Kok bisa? Selama ini kita hanya melihat sabar itu identik dengan musibah, dengan ujian. Para ulama mengatakan karena yang pertama dan kedua itu sifatnya adalah ikhtiari. Apa itu ikhtiari? Kita punya pilihan, Pak. Kita masih bisa memilih untuk sabar atau tidak. Untuk sabar dalam ketaatan atau tidak sabar. Untuk sabar dalam meninggalkan kemaksiatan atau tidak sabar. Kebablasan dalam kemaksiatan. Ini ikhtiari sifatnya. Kita masih punya pilihan.
Dan alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita untuk memilih bisa sabar. Ini nilainya lebih tinggi. Sementara Pak, sabar dalam ujian ini pilihan atau tidak Pak? Ya? Enggak. Ente mau sabar, mau tidak sabar, ya mak ente tetap meninggal. Kan begitu Pak? Ini ijbari. Kita tidak punya pilihan. Mau tidak mau, ya akhirnya apa Pak? Terjadi musibah, Bapak sabar atau tidak sabar? Ya akhir-akhirnya apa? Ya terpaksa sabar gitu. Kan tidak punya pilihan Pak. Tapi kalau yang dua ini masih punya pilihan. Dan nilainya kata para ulama asyrafi anwa'is sabri. Maka luaskan Bapak pandangan kita terhadap makna pengertian sabar itu. Kita tahu bahwasanya sabar ini menjadi sebab Allah janjikan seseorang dengan surga dengan segala kenikmatan yang tidak terbayang. Allah Subhanahu wa taala dengan sabar juga berjanji akan melindungi dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Sabar di dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang melakukan amal saleh, ketaatan, Allah Subhanahu wa taala lindungi dia. Allah Subhanahu wa taala akan tolong dia. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa Allah berikan solusi dari permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki dari pintu yang dia tidak duga-duga. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahkan di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Kahfi, orang yang sabar di dalam ketaatan, menjalankan amal saleh, perlindungan Allah dan pertolongan Allah itu tidak berhenti hanya sampai di diri orang yang melakukan amal soleh itu saja. Lihat Pak, perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika sampai di satu tempat mendapatkan tembok yang hampir rubuh. Ternyata Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah untuk membangun tembok tersebut. Sementara masyarakat kampung itu orang-orang yang bakhil, yang tidak mau menjamu Nabi Khidir dengan Nabi Musa untuk mereka beristirahat malam itu dari perjalanan yang panjang. Lalu Nabi Musa komplain kepada Nabi Khidir, "Lawit takhatta alaihi ajra." Kenapa engkau tidak minta upah kepada mereka? Kenapa engkau membangun ini sukarela? Di ujungnya Pak, setelah disingkap semua oleh Nabi Khidir, beliau mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ternyata Allah perintahkan Nabi Khidir untuk tetap membangun tembok itu. Kenapa? Karena di bawah tembok itu ada harta peninggalan 2 orang anak yatim yang diletakkan oleh orang tuanya. Bila mana tembok itu roboh, maka hilanglah tanda di mana dia meletakkan harta itu. Allah ingin jaga harta anak yatim ini. Apa yang dilakukan oleh anak yatim ini sehingga Allah lindungi harta mereka? Ternyata bapak dan ibu, wa kana abuhuma salihah, karena kesalehan ayahnya. Jadi tidak berhenti pertolongan Allah, perlindungan Allah disebabkan amal saleh seseorang. Dengan sabarnya dia melakukan amal saleh, tidak berhenti pada orang yang melakukan amal saleh itu, tapi akan terus sampai ke anak cucu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.